Semakin dihambat, semakin merambat. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-22. Hambatan terhadap pemberitaan Injil terjadi di sepanjang sejarah gereja. Walakin, hambatan tak bisa menghentikan pemberitaan Injil, melainkan justru memperluas pemberitaan Injil. Ironinya, yang paling menghambat pemberitaan Injil itu para pemimpin agama yang merasa tersaing. Dalam bacaan hari ini, pemberitaan Injil Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dihentikan para imam, kepala pengawal, bait Allah, dan orang Saduki yang tak mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Mereka marah karena Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengajarkan tentang adanya kebangkitan orang mati di dalam Kristus. Sekalipun demikian, pemberitaan mereka telah membuat banyak orang menjadi percaya sehingga jumlah para pengikut Kristus telah bertambah dan menjadi sekitar 5.000 orang. Keesokan harinya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dihadapkan kepada sidang yang terdiri dari para pemimpin Yahudi, para tua-tua, para ahli Taurat, serta imam besar dan para keturunan imam besar. Dalam sidang itu, Petrus, yang penuh dengan Roh Kudus, dengan berani memberitakan tentang Yesus Kristus, yang telah disalibkan orang Yahudi, dan telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dengan tegas, Rasul Petrus menyampaikan keyakinannya bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Para peserta sidang heran menyaksikan keberanian Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam bersaksi tentang Yesus Kristus. Karena orang lumpuh sejak lahir yang bisa berjalan itu saksi nyata bagi kemesiasan Kristus. Para peserta sidang tak bisa memberi bantahan. Akhirnya, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes hanya dilarang dan diancam agar berhenti memberitakan Kristus. Walakin, mereka berdua menolak. Dengan terus terang, mereka berdua berkata bahwa mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada peserta sidang. Karena sidang itu takut terhadap orang banyak yang mempercayai pemberitaan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Akhirnya mereka berdua dibebaskan. Bacaan hari ini memperlihatkan bahwa adanya ancaman dan larangan terhadap pemberitaan Injil itu hal yang lumrah. Ancaman dan larangan itu terjadi karena iblis tak suka terhadap pemberitaan Injil. Walakin, rencana Allah takkan bisa dihentikan. Apakah Anda pernah memberitakan Injil? Semakin dihambat, menghadapi ancaman. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23-31. Apakah ancaman yang dihadapi Rasul Petrus, Rasul dan Yohanes memudarkan semangat mereka dalam memberitakan Injil? Tidak. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta membuat semangat mereka dalam memberitakan Injil tak pernah menjadi pudar. Selain itu, ada dua hal yang membuat mereka tak kehilangan semangat. Pertama, mereka menghadapi ancaman dengan mempertahankan kebersamaan. Sesudah dilepaskan dari persidangan di Yerusalem, mereka tak langsung pulang ke rumah untuk bersembunyi, melainkan menemui teman-teman mereka dan menceritakan apa yang telah mereka alami. Kebersamaan membuat mereka bisa saling mendorong, saling menolong dan saling menguatkan. Kebersamaan membuat mereka tak menanggung beban sendirian. Beban yang ditanggung bersama akan terasa lebih ringan. Diskusi akan membuat pemikiran menjadi lebih luas, sehingga tekanan terasa lebih ringan. Kedua, mereka menghadapi ancaman dengan berdoa bersama memohon keberanian yang berasal dari Roh Kudus. Perhatikan bahwa doa bersama yang dilakukan Rasul Petrus, Rasul Yohanes dan teman-teman mereka itu respons terhadap pengalaman yang diceritakan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Doa membuat pikiran dan perasaan mereka terarah kepada Tuhan, bukan terarah kepada masalah yang mereka hadapi. Pikiran dan perasaan yang terarah kepada Tuhan membuat mereka tak dikuasai rasa takut karena mereka bisa meyakini bahwa Allah itu lebih besar daripada masalah yang mereka hadapi. Mereka meyakini bahwa usaha orang-orang yang hendak melawan Allah itu usaha yang sia-sia. Oleh karena itu, doa yang mereka panjatkan itu bukan meminta agar masalah disingkirkan Tuhan, melainkan agar mereka tetap berani memberitakan firman Allah dan Tuhan memberikan kuasa yang diperlukan dalam pelayanan. Doa membuat mereka semua yang sedang berkumpul itu menjadi penuh dengan Roh Kudus, sehingga mereka terdorong untuk terus memberitakan firman Allah
dengan berani. Apakah Anda memiliki teman-teman yang biasa berdoa bersama dengan Anda, serta saling mendorong, saling menasihati dan saling menguatkan antara yang seorang dan yang lain? Menghadapi ancaman. Kitab Peranan Uang dalam Misi. Kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32-37. Uang bisa dipakai untuk berbuat jahat. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kebaikan. Bila uang dipakai untuk menindas atau menjadi alat untuk bertindak semenang-menang, uang menjadi sumber kesengsaraan dan permusuhan. Walakin, bila uang dipakai untuk menolong orang lain, uang bersifat mempersatukan. Sebagian orang yang bertobat pada hari Pentakosta berasal dari T4 jauh. Bekal mereka terbatas dan akan habis bila mereka tinggal terlalu lama di Yerusalem. Oleh karena itu, agar mereka yang berasal dari T4 jauh bisa bertahan untuk tetap tinggal di Yerusalem, orang percaya yang merupakan penduduk lokal rela menjual tanah atau rumah mereka, lalu memakai uang hasil penjualan tanah atau rumah untuk mencukupi keperluan mereka yang memerlukan bantuan. Penyebutan nama Barnabas sebagai salah seorang yang menjual ladang miliknya untuk menolong mereka yang perlu bantuan menunjukkan bahwa Barnabas, orang yang terpandang dalam jemaat Yerusalem, dialah yang memberi rekomendasi, sehingga para murid di Yerusalem bisa menerima Saulus, mantan penganiaya orang Kristen yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus, dan selanjutnya, dia pula yang melibatkan Rasul Paulus dalam pelayanan jemaat di Antiokhia. Uang itu hamba yang baik, sekaligus tuan yang kejam. Uang yang dipakai untuk kebaikan akan berdampak positif. Walakin, bila uang menjadi tuan, artinya pemilik uang menjadi penguasa, uang akan dikejar dan menjadi sangat berbahaya. Sampai masa kini, masih diperlukan orang-orang yang rela memakai uangnya untuk menolong orang lain dan menyokong proyek-proyek kemanusiaan. Misi juga memerlukan sokongan dana. Ada 3 komponen misi yang semuanya penting, yaitu orang yang menjalankan misi, dana untuk menyokong misi dan orang yang setia mendoakan misi. Tanpa doa, misi menjadi usaha manusia yang tak mampu melakukan terobosan. Tanpa dana, para pelaku misi tak bebas bergerak dan perhatian mereka akan terpecah karena mereka harus memikirkan kebutuhan hidup. Walakin, perlu diingat bahwa penyandang dana tak boleh menjadi majikan karena pemilik dana yang sesungguhnya, Allah. Dana untuk misi harus pertama-tama dipersembahkan kepada Allah. Apakah Anda rela menyisihkan uang Anda untuk mendukung misi? Peranan uang dalam misi. Kekudusan Allah harus dihargai. Kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-16. Tindakan menjual tanah atau menjual rumah, dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan bersama, itu tindakan terpuji. Tindakan tersebut mempersatukan jemaat. Sayangnya, dalam bacaan hari ini, tindakan terpuji itu dirusak sepasang suami istri yang tak memiliki integritas. Secara sederhana, integritas berarti kesamaan atau kesatuan antara apa yang dilihat orang lain tentang diri kita dan fakta yang sebenarnya. Integritas ini sangat penting karena tuntutan Allah yang paling dalam bukanlah menyangkut apa yang kelihatan, melainkan apa yang tak kelihatan, yaitu menyangkut hati. Sejak dalam Perjanjian Lama, Allah telah berterus terang bahwa Ia membenci persembahan korban yang dipersembahkan tanpa ketulusan hati. Tiadanya ketulusan hati membuat ada orang yang mempersembahkan korban berupa hewan yang cacat. Sudah jelas bahwa harga hewan yang cacat jauh lebih murah daripada hewan yang kondisinya tanpa cacat. Dalam bacaan hari ini, Ananias dan istrinya, yaitu Safira, ingin menjadi orang yang dikagumi dan dianggap sebagai orang saleh yang rela mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah mereka kepada Allah. Sayangnya, hati mereka tak tulus. Mereka ingin dianggap mempersembahkan seluruh hasil penjualan tanah. Tapi mereka hanya rela mempersembahkan sebagian hasil penjualan tanah. Oleh karena itu, mereka memanipulasi atau menipu. Mereka tak sadar bahwa Allah tak mungkin bisa tertipu. Penipuan itu membuat Allah murka, sehingga Ananias dan Safira dihukum mati seketika oleh Tuhan. Perhatikan bahwa Allah bukan murka karena jumlah uang yang mereka persembahkan, tapi karena penipuan yang mereka lakukan. Tuntutan agar kita memiliki integritas itu berkaitan dengan kekudusan Allah
yang sama sekali tak boleh dikotori dosa, termasuk oleh dosa memanipulasi. Bila manipulasi yang dilakukan Ananias dan Safira itu dibiarkan, kekudusan umat Allah akan tercemar. Ada yang mengira bahwa tuntutan yang ketat terhadap kehidupan yang kudus akan menghalangi orang datang kepada Kristus. Bacaan hari ini memperlihatkan bahwa dugaan itu salah. Kematian Ananias dan Safira justru menumbuhkan rasa hormat kepada Allah, sehingga jumlah orang percaya justru semakin bertambah. Apakah kehidupan Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kekudusan Allah? Kekudusan Allah harus dihargai.